Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang memanggilmu. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang memanggilmu. Untuk memulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum itu mari kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian kecil dari cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Ya, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang baru. Tetapi sebelum itu, Kak Medi mau nanya dulu. Apa sih cerita kita minggu lalu? Ya, benar. Yakub menyembah Tuhan di Betel. Nah, cerita kita minggu ini yang berjudul Yusuf dijual ke Mesir. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf adalah anak dari Yakub. Yakub mempunyai 12 anak. Yusuf yang kedua dari yang terakhir sebelum Benyamin. Nah, Yusuf ini anak yang sangat dikasihi, anak yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Yusuf disayangi, Yusuf dikasihi karena Yusuf sangat dengar-dengaran kepada orang tuanya. Dia rajin, dia pandai, dia suka menolong, dan dia paling senang membantu orang tua dan saudara-saudaranya. Dan dari itulah saudara-saudaranya yang lain sering cemburu, iri hati, benci kepada Yusuf. Karena Yusuf sangat diperhatikan oleh kedua orang tuanya.
Ibu dari Yusuf adalah Rahel. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, satu waktu Yakub berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Maka tibalah mereka di suatu kampung yang namanya Kanaan, dekat Hebron. Dan disitulah Yakub mendirikan tenda-tenda bersama dengan anak-anaknya untuk tinggal dan hidup di tempat itu. Bapak Yakub ini mempunyai banyak sekali ternak, sapi, domba, kambing, unta, dan lain-lain sebagainya. Sehingga Bapak Yakub ini membuat kandang yang sangat luas sekali. Di samping memiliki kandang yang sangat luas, setiap harinya kalau matahari datang, matahari terbit, maka anak-anak dari Yakub atau saudara-saudara dari Yusuf melepaskan seluruh kambing, domba, ternak, dan semuanya digiring ke padang gurun, digiring ke padang rumput untuk digembalakan. Nah, satu waktu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara Yusuf sudah berminggu-minggu tidak kembali ke rumah. Orang tua mereka, Bapak Yakub, Ibu Rahel, sangat khawatir kepada anak-anaknya. Jangan sampai di antara mereka ada yang sudah dimakan oleh binatang buas. Lalu dipanggillah Yusuf oleh Bapak Yakub untuk pergi ke padang belantara untuk mencari dan melihat bagaimana keadaan dari saudara-saudaranya. Lalu berkatalah Bapak Yakub kepada Yusuf, "Yusuf, sudah beberapa minggu ini saudara-saudaramu tidak kembali. Bapak khawatir kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi terhadap saudara-saudaramu. Pergilah engkau mencarinya, dan apapun keadaannya, kembalilah melaporkan kepada kami, supaya kami tahu apa yang harus kita lakukan." Lalu pergilah Yusuf ke padang belantara, ke padang rumput yang hijau, di mana tempat biasa saudara-saudara mengembalakan ternak peliharaan mereka. Begitu jauh Yusuf mencari saudara-saudaranya, tapi dia tidak menemukan saudara-saudaranya itu. Dan terus berjalan dan terus berjalan, tibalah Yusuf di suatu tempat yang namanya Sikem. Nah, di Sikem pun Yusuf tidak menemukan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf mencari dan bertemu dengan seorang bapak. Lalu bapak itu mengatakan, "Hai anak, kenapa engkau sangat gelisah? Kenapa engkau sangat khawatir?" Lalu Yusuf bertanya kepada bapak tersebut, "Bapak, adakah engkau melihat saudara-saudara saya yang menggembalakan sapi, domba, dan lain-lainnya melintas di tempat ini?" Lalu bapak itu berkata, "Ada."
saudara-saudaramu itu menuju ke suatu sumur di dekat Daton. Lalu bergegaslah Yusuf ke tempat itu. Lama Yusuf mencari tempat itu. Lalu dari kejauhan saudara-saudaranya melihat Yusuf. Lalu mendekat dan tibalah Yusuf di tempat saudara-saudaranya tersebut. Lalu saudara-saudaranya berkata kepada satu dengan yang lainnya, "Si tukang mimpi tiba. Apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Bagaimana kalau kita membunuh Yusuf yang sangat disayangi oleh kedua orang tua kita ini? Bagaimana kalau kita membunuh dan membuang dia masuk ke dalam sumur tua itu?" Lalu saudara tertua yaitu Ruben mengatakan, "Jangan. Walaupun bagaimana dia itu saudara kita. Jangan kita bunuh dia. Bagaimana kalau kita buang saja dia ke dalam sumur hidup-hidup?" Dan semua saudara-saudaranya setuju. Lalu mereka menangkap Yusuf, mengambil pakaiannya, dan membuang Yusuf masuk ke dalam sumur tua itu. Setelah Yusuf dibuang, Yusuf menangis, Yusuf bersedih dan minta tolong kepada saudara-saudaranya. "Kakak-kakakku yang aku kasihi, tolonglah aku. Aku sangat tersiksa di dalam sumur ini. Kakiku luka. Tolonglah keluarkan saya dari sumur tua ini. Saya takut gelap dan banyak binatang-binatang yang menakutkan." Lalu saudara-saudaranya yang ada di atas sumur itu tertawa dan sambil mengejek Yunus. Dan sambil mereka istirahat, saudara-saudaranya makan. Pada saat saudara-saudaranya sementara makan, mereka melihat dari jauh khalifah-khalifah dengan unta-unta mereka membawa berbagai macam bahan-bahan rempah-rempah yang mereka akan bawa ke Mesir untuk dijual. Lalu berpikirlah Yehuda, "Hai saudara-saudara, apalah gunanya kita membunuh adik kita yang sangat disayangi oleh kedua orang tua kita ini? Bagaimana kalau kita mengambil Yusuf dari dalam sumur itu dan kita jual kepada khalifah-khalifah tersebut? Kalau kita jual, kita bisa mendapatkan uang untuk kita pergunakan sesuai dengan kesenangan kita." Lalu mereka setuju. Tapi pada saat itu saudara tertua mereka Ruben tidak ada di situ, sehingga Ruben tidak tahu dan tidak mendengar apa yang saudara-saudaranya akan lakukan. Lalu mereka menarik Yusuf dari dalam sumur tua itu. Dan setelah tiba di atas, Yusuf merasa senang, bahagia dan berterima kasih kepada saudara-saudaranya. "Terima kasih saudara-saudaraku. Kalian sudah menolong saya, mengeluarkan saya dari sumur ini. Aku mengasihi kalian. Aku memaafkan kalian apa yang telah kalian lakukan terhadap aku." Tetapi dia melihat ada Yehuda yang sementara berbicara dengan orang-orang khalifah itu yang akan menuju ke Mesir. Setelah berbicara, Yehuda datang dan menyuruh
saudara-saudaranya untuk mengikat Yusuf, lalu menyerahkan kepada khalifah-khalifah tersebut. Yusuf sangat bersedih, menangis, berontak, melawan, dan macam-macam yang ia katakan untuk memohon kepada saudara-saudaranya untuk melepaskan dia. Yusuf dijual ke Mesir dengan 20 keping perak. Lalu Yusuf dibawa oleh khalifah-khalifah ke Mesir. Dari jauh Yusuf melihat saudara-saudaranya makin jauh dan hilang dari pandangan Yusuf. Di dalam perjalanan itu Yusuf sangat sedih. Yusuf sangat takut dan lain-lain sebagainya. Tetapi dia selalu mengingat apa kata orang tuanya, yaitu Bapak Yakub, di mana Yakub pernah berpesan kepada Yusuf dan anak-anaknya, mengatakan bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, yakinlah dan percayalah, ketika kita menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan, berdoa dan memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan datang menghampiri kita, Tuhan datang bersama-sama dengan kita, maka semua kekhawatiran, semua ketakutan kita itu akan sirna dari hadapan kita, dan Tuhan akan menuntun dan menyertai kita dan menolong kita apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi pada saat itu? Datanglah Ruben kepada saudara-saudaranya. Hai saudara-saudaraku, kenapa Yusuf sudah tidak ada di dalam sumur itu? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap saudara kita Yusuf? Padahal aku sudah mengatakan jangan dibunuh, biarkan dia hidup. Kenapa? Karena di dalam hati kecil kakak tertua mereka, yaitu Yusuf, bahwa ketika saudara-saudaranya nanti pulang, Yusuf akan dia selamatkan dan ia akan bawa kepada bapa, yaitu Yakub. Lalu Ruben marah dan mengatakan, apa yang harus kita katakan kepada bapa nanti ketika kita pulang dan Yusuf tidak ada? Lalu saudara-saudaranya ketawa, hahaha, Kak Ruben, kami sudah memikirkan itu. Apa yang harus kita katakan nanti kepada Bapak kalau kita tiba di sana? Lalu Ruben mengatakan, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Lalu saudara-saudaranya mengambil jubah Yusuf dan merobek jubah itu, lalu mengambil domba dan menyembelih domba itu, dan darahnya ditampung dan disiramkan kepada baju saudaranya, yaitu Yusuf. Lalu mereka berkata lagi, siapa yang berani mengantar baju ini ke hadapan Bapak? 1-2 orang saling tunjuk. Oh ya udah, Kak Ruben saja yang paling tua, adik Benyamin saja yang paling muda, dan lain-lain sebagainya. Karena tidak ada yang mengaku, lalu dipanggillah pembantu dari antara mereka. Hai pembantu, pulanglah ke rumah, bawalah baju ini, dan katakan bahwa ini baju kami dapat di tengah jalan dan sudah berlumuran darah. Lalu bergegaslah pembantu ini dan tiba di hadapan Bapak Yakub. Pak Yakub, coba lihat baju ini. Sepertinya ini baju Yusuf. Lalu Bapak Yakub melihat, ya benar. Di mana kau dapatkan baju ini?
saya temukan di tengah jalan. Takutnya jangan sampai saudara kita Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Karena saya tidak melihat lagi sedikit pun bagian tubuh dari saudara kita Yusuf. Lalu tersungkurlah Bapak Yakub dan menangis, tersuduh-suduh meratapi kehilangan anak yang ia sayangi. Lalu datanglah anak-anaknya dari padang belantara dan melihat Bapak Yakub menangis terseduh-seduh. Lalu datanglah mereka bertanya, "Bapak Yakub, apa yang sedang terjadi?" Lalu Bapak Yakub mengatakan, "Saudaramu, anakku Yusuf telah diterkam binatang buas dan hilang lenyap. Tetapi saudara-saudaranya ini merasa tidak kehilangan, karena mereka tahu bahwa adiknya itu mereka jual ke Mesir. Tetapi saudara-saudaranya ini tidak berani juga mengatakan kepada Bapak Yakub bahwa saudaranya Yusuf itu mereka telah jual ke Mesir. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah cerita kita minggu ini yang berjudul Yusuf dijual ke Mesir. Terambil bahan cerita kita minggu ini terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 36 dengan judul Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf dijual ke Mesir. Dan nats hafalan kita minggu ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Allah adalah lebih besar dari hati kita serta mengetahui segala sesuatunya. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil mengiringi persembahan kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita doa syafaat. Untuk itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang senantiasa menjaga kami. Padamu ya Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Biarlah cerita ini ya Tuhan menjadi semangat baru di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga,
Pada saat ini kami anak-anak-Mu berdoa kiranya Tuhan terus membimbing dan menyertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kami berdoa pula Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau berkati sehingga mereka boleh pulih dari penyakitnya, dan kami sama-sama mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa di mana pada saat ini penyakit terus menghantui kami, yaitu COVID-19 ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup sehat, mengikuti segala aturan-aturan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, sehingga penyakit ini terhindar dan jauh daripada kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat orang tua kami sangat menyayangi mereka. Engkau tetap berkati sehingga mereka tetap sehat, kuat untuk menjaga kami, mendidik kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, patuh dan takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami di dalam sekolah kami, di dalam pendidikan kami. Kiranya Tuhan memberikan semangat belajar bagi kami, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga hari demi hari kami semakin rajin belajar dan semakin pintar untuk menjadi bekal kami mengejar cita-cita kami. Bapa di dalam surga, ini doa syafaat kami, doa syukur kami yang kami bawa kepadamu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus dosa kami yang hidup. Amin. Ya, 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 happy, ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Sekarang ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari, kiranya Engkau memberkati. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya, ya.